Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Ya hamba-hambaku, innama sesungguhnya ya a'malukum, amal-amal kamu itu aku hitung, aku hitung. Sekecil apapun. Satu kebaikan dibalas berapa? 10 hari. Tayudha'af ila 700 sampai 700. Wa ila ad'afi katsiratin sampai berlipat-lipat ganda tanpa batas. Kata Allah. Itu dalam hadis qudsi. Batas. Contohnya apa? Ya melihat Sony itu, Sony ya, atau Sony atau rambut itu. Itu nikmat Allah diberikan pada dia. Satu segi. Mampukah dia? Mampukah dia? Tidak mampu. Tak kuat. Tidak mampu ya. Kalau dia mau di pagi jam 7 buka. Kan itu. Jam 11 berhenti lagi. Awal-awalnya gitu. Awal-awalnya gitu ya. Akhir-akhirnya sekarang jam 10 baru buka pagi. Malam jam 12 sudah. Jam 1 sudah. Tidak mampu badannya. Meski datang nolak sudah ya. Itu satu. Allah kasih Allah. Kalau Allah perlihatkan rahmat Allah pada kamu, tidak pergi dari masjid kamu. Tidak pergi kamu. Apa? Saking senangnya, saking nikmatnya. Coba kamu dikasih hati ini semuanya itu, tidak mau pergi itu kan? Tapi ini tidak cukup tempatnya, perutnya tidak cukup. Segini nak pergi kita. Sekepelan itu kata. Maka ahli sufi tidak makan, ya, ataupun makannya hanya seteguk air saja sudah memenuhi karena segini. Kamu sudah diperlebar sudah. Itu. Maka tidak heran ahli sufi 60 hari tanpa makan itu tetap hidup. Ya. Usikum aku hitung lakum bagi kamu semua itu aku penuhi, tidak akan kurangnya aku. Karena Allah tadi punya haram ad-dulma ala nafsi. Tak akan saya kurangi, justru ditambah. Bahkan dalam sebuah jalan itu yang sahih, sayi'ah, punya niat sayi'ah itu tidak dihitung. Tapi kalau kamu berniat kebaikan, jadi kamu lakukan, kamu dapat. Kamilah sempurna itu, pahalanya sempurna, pas, dan dilipat gandakan. Jadi kalau niat jelek dilakukan, dapat satu, dan dilipat gandakan. Itu yang kamu temui nanti di akhiratmu. Dalam batinmu itu zahiratan wa fil akhirah, itu dalam karya intisalnya. Zahiratan itu yang nampak, fil akhirah tidak nampak. Batin berarti itu apa? Pasti sebuah perbuatan jelek yang tidak diketahui oleh orang, kembali siksanya pada dirinya sendiri. Bukan fisik, psikis. Bolak-balik gitu kan. Tidak ada orang noleh kan. Itu batinnya. Jadi nyatanya itu. Mari kita belajar dari banyak-banyak orang yang melihat itu. Seperti contoh orang yang mati suri. Ya Allah perlihatkan pada dia.
Tapi semua orang yang mati suri tidak akan sama Allah perlihatkan. Saya sudah baca banyak orang mati suri itu beda yang dia lihat. Tapi lebih banyak apa yang bisa kurang dengan dirinya juga. Iyaha faman wajada khairan, jika dia menemukan khairan, pahala dan perbuatannya khairan, falyahmadillah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Di dunia, iya, kalau kamu mendapatkan sebuah kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau ada musibah, innalillah. Innalillah. Wa man wajada ghaira dzalika, bila dia menemukan sesuatu selain itu bukan khairan berarti fala yalumanna, maka jangan sekali-kali menyalahkan. Yang menyalahkan illa nafsahu, kecuali pada dirinya. La talumuni wa lumu anfusakum. Gitu. Salahkan dirimu. Kalau keadaan seperti ini, ya jangan salahkan Jokowi, dengan kamu yang milih. Gitu lah contohnya. Yang salahkan dia, kamu yang salah karena milih dia. Salah milih, gitu lah. Yang salah dia. Oh, dia sudah seperti itu, sudah begitu. Kamu seperti itu, yang salahkan dia. Gitu lah. Baru mau musakum. Wal hadis tsani, hadis kedua, ajazani bi al-allamatu as-sayyid Ahmad al-Mursi al-Misri. Hadis kedua itu ajazani, saya dapat ijazah hadis itu dari Allama as-Sayyid Ahmad al-Mursi al-Misri. Ba'daan ajazani, setelah aku mendapat ijazah dari as-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi, dari guru-gurunya. Musalsalan. Sekarang ada musalsalan. Tadi mutasilan. Sekarang musalsal, bukan salbut ini. Bil awwaliyati. Dari awal ila Abdullah bin Amr bin As, sampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Amrin itu ada wawunya, ya enggak? Umar itu tambah wawu. Kalau wawu itu Amru. Beda bacanya. Jika ada wawunya Amru bin As. Umar tanpa wawu. Nah, itulah, itu jam bacanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis kedua. Wal maknanya ar-rahimun liman fil ardi, bagi siapa saja yang ada di bumi. Ar-rahimun min adamin, dari bani Adam, wahayawanin, dan binatang. Ya. Lima yu'maru bi qatlihi bil ihsan, sebab diperintahkan untuk dibunuh dengan cara baik. Lima yu'maru bi qatlihi bil ihsan. Dimana ilaihim, kepada mereka itu yuhsinur rahman ilaihim, karena rahman itu yuhsinu, menyayangi binatang itu. Maka dalam hadis, jangan mencaci maki sesuatu. Pertanyaan, kamu mencaci barang itu, kamu mencaci yang menciptakan. Gitu lah. Makannya tidak enak ini. Kamu mencaci makanannya atau mencaci ibu dapur kamu? Gitu. Tapi ingat, budak masak. Dari siapa bahannya itu? Oh, dari Nyai. Gitu. Maka Rasulullah
kalau makan, kalau syahid sedap selera Rasulullah, makan beliau. Kalau tidak taroka kotuk, tuna kalam, tidak bicara. Kalau tidak enak, sudah tinggalkan. Kalau lihat tidak selera, tinggalkan. Terus syahid. Anak ketiga, syahid itu adalah bukan enak, bersyahwat. Ya salah. Ya. Yusinur Rahman ilahi. Irhamu, maka karena Rahman itu yusir, berberi kepada kasih sayang, berberi baik kepada binatang tadi, adami itu, irhamu, maka kamu hendaklah menyayangi mereka. Irhamu, man tastati'u, siapa saja yang kamu bisa. Antarhamuhu, kamu sayangi. Min asnafi makhlukati, dari banyak jenis makhluk-makhluk Allah. Ya. Penzina Ustaz, iya betul, itu penzina betul. Manusia kan? Iya. Ya kan? Penzina Ustaz, iya itu penzina. Saya tahu sudah penzina betul. Tapi di manusia kan? Gitu. Apakah Allah memuliakan binatang anjing? Apakah Allah memuliakan binatang anjing? Ada dalam Quran? Ada. Tengah Ashabul Kahfi itu. Allah abadikan. Apanya yang Allah lihat? Binatang najis itu. Apa kita diabadikan Allah dalam Quran? Benar kan Allah ajarkan itu. Dibiarkan. Maka jangan melihat kepada benar ya. Yang perbuatannya perbuatannya sudah itu hilaf dia. Tapi kita itibarnya, tabiru, ambil manfaatnya, pelajarannya. Jangan melakukan sesuatu yang dia lakukan. Tapi dengan dia caci maki. Masih bisa diluruskan. Khawatir ada perbuatan yang bisa menghapus semua itu yang Allah terima. Ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Penzinar wanita Yahudi kan gitu kan. Diampuni karena ngasih makan anjing yang kehausan. Ada perbuatan yang diterima. Kita pandang itu sebagai manusia dan punya kesalahan. Dan kita manusia juga dan punya kesalahan. Yang tidak terekspos. Yang tidak diketahui oleh orang. Sebenarnya kita punya. Bahkan lebih dari dia gitu lah. Tapi Allah tutupi itu karena perbuatan baik kita. Maka lakukan kalau sudah berbuat jahat, lakukan kebaikan. Itu akan menutupi, bukan menghapus. Karena karena Allah akan hitung itu ufiyah dan Allah akan kasih pahala. Tetap ada. Artinya berarti kita tetap masuk dalam tempat pencucian neraka dulu. Cuci dulu kotorannya tadi itu. Kalau bersih naik masuk surga. Min asnafi makhlukati ta'ala. Walau ghairu aqilin, walaupun itu tidak berakal. Jangan tendang kamu tiang ini. Jangan tendang. Habis kamu. Ghairu kan? Jangan tendang itu. Kucing jangan tendang. Maka wanita paling banyak masuk neraka itu wanita karena sering kucing tadi itu.
Tapi ada juga laki-laki jaga kucing. Bedakan ya, kan. Ya. Bisyafaqati alaihim, dengan kasih sayang, menyayangi mereka. Wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah. Yarhamkum al malaikatu. Maka kalau kamu lakukan itu, malaikat akan menyayangi kamu. Malaikat. Belum tentu kamu menyayangi malaikat. Ya, tapi malaikat pasti kalau kamu mendoakan mereka secara baik. Wa min rahmatihi amatun, kan. Dari sebagian rahmat Allah itu amat untuk semuanya, itu umum ya. Li ahli sama, bagi penduduk bumi, langit. Li ahli sama, ahlun situ ya, penduduk langit. Alladzina hum, dan mereka aktsaru, kebanyakan min ahli al-ardi, dari penduduk bumi. Berarti penduduk bumi ada sebagian ada di alam malakut. Kan bisa kan? Siapa? Almarhumin itu. Terutama yang para wali. Para wali. Para orang soleh. Karena para wali Allah itu melihat martabat mereka di sana, di alam malakut itu. Bagi orang soleh bisa lihat di situ, yang alamnya masuk di situ. Bagi kita belum. Maka orang-orang soleh itu ungkap-ungkapannya ada itu ya. Silakan nantikan. Ya. Wala yajuzu li syahsin an yad'u li jami'il muslimin bi ghufri jami'i dzunubihim. Wala yajuz, tidak dibenarkan seseorang ad'u, mendoakan li jami'il muslimin, untuk semua orang muslim, dosa-dosanya agar diampuni. Ayatul lil faqirin binahwi mi'ati dinarin, atau memberikan seseorang mi'ati dinarin. Wa laysa lahu jihatun yatasallalu minha wa dzalika wa yaqulu hadza min rahmatil khalqi. Ini dia mengatakan ini minar rahmati bil khalqi, ini bagian dari kasih sayang kepada makhluk. Yaqulu li'annahu, ada masuk ya, ada masuk ya. Kalau kamu ngasih makan pada seorang, saya sayang menanya. Tidak masuk, karena rahmat itu am untuk semua. Kita tidak bisa mengasih makan semua makhluk. Nabi Sulaiman dengan kekayaannya mau ngasih makan kan binatang apa, bintang laut ya. Nah, Allah nggak tetapkan satu aja, habis ya. Jadi Sulaiman dengan kekayaannya itu ingin ngasih makan binatang laut semua. Tidak cukup Sulaiman, satu aja lah, coba dulu. Satu habis, ikannya masih menganga masih. Mana lagi, bukan mangga. Mana lagi habis. Itu. Jadi tidak itu. Rahmat Allah itu besarnya. Kita sedikit. Ya. Mukhalifun linusi syar'i, itu bertentangan dengan nas syarat. Ru'yul Ghazali bin Naumi, ini cerita mimpinya Imam Ghazali dalam tidurnya. Faqila lahu, dikatakan pada beliau, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah berbuat pada engkau ya. Lihat. Ya, siapa? Ya Ghazali. Ada seorang mimpi itu. Mimpi Imam Ghazali. Dialog itu kan, silakan. Mimpi orang tua kamu nanti, almarhum kamu mimpi. Kamu tanya, di mana sekarang? Saya di sana saya. Nah, itu kan. Ya. Dulu apa meninggalnya kurus, sekarang mau gemuk ya. Ada kan.
Aslinya itu yang mati suri itu bercerita bahwa orang-orang yang gemuk-gemuk di alam situ karena mendapat kiriman doa dari keluarganya, gembira makan-makan karena dapat kiriman doa. Sedangkan ada yang kurus-kurus susah yang tidak pernah dapat kiriman doa dari ahlinya. Kan ditambahkan pada aslinya itu yang mati suri itu, perempuan itu. Kok ini kurus-kurus? Bertanya kepada temannya itu, malaikat itu namanya. Oh ini Pak, nak fotonya itu nak kirim doa itu. Nah, lihat itu. Ini ya dikirimin doa nih. Gembira, sehat-sehat. Ya. Ghazali ya, Ghazali fi naumi faqila lahu ma fa'ala Allah bika faqala aqafani baina yadayya. Aqafa. Aku berhentikan di antaraku waqala. Qala li berkata padaku dia orang bima qaddamtu alayya. Itu Allah ini waqala li bima qaddamtu alayya. Apa yang kamu qaddamtu alayya? Apa yang kamu kedepankan, kamu lakukan kepadaku? Nah itu. Asortu adku, aku sebut asortu adkuru a'mali. Faqala lam aqbalha. Aku sebut, aku orang ini, aku zuhud, aku itisal, menyendiri di masjid mana Kufah. Saya memberikan hartaku kepada orang miskin. Sebutkan semua. Ala lam aqbalha, aku terima itu. Terus wa inna ma qabiltu minka, adapun sesungguhnya aku terima dari kamu data yaumin pada suatu hari nazalat dubabatun ala madadi qalamika. Suatu hari yang aku terima itu amal, satu hari turun nazalat hinggap dubabun seekor lalat ala madadi qalamika pada tinta kolam kamu, pena kamu ujungnya. Litashraba minhu, dia ingin minum dari mata tadi itu, tinta itu. Wa anta taktubu, dan kamu sedang menulis. Fatarakta alkitab, aku tinggalkan kamu tidak menulis, memberi kesempatan kepada dubab untuk minum tinta mancinnya itu. Hatta akhadat ahduha, sehingga dia ngambil bagiannya. Rahmatan biha, kau biarkan itu karena kasih sayang kamu kepada lalat tadi itu untuk bisa hidup. Saya bilang ke hakim itu, kalau kamu gigit nyamuk, jangan bunuh. Niatkan sedekah untuk lalat itu. Kalau minum selesai, jangan sampai dibunuh. Dia sudah kenyang, lari, mati dia. Gitu loh. Hanya berapa detik itu. Gitu. Tapi sebab itu kau masuk surga. Tapi gara-gara itu kamu lalat bisa bangun tidur. Gara-gara nyamuk kamu bangun tidur. Tidur bisa tahajud. Alhamdulillah saya digigitnya nyamuk. Biasanya. Niatkan sedekah dari yang diminum. Alhamdulillah. Sedekahkan. Tidak akan habis dah. Dan yang kedua, ya Allah, isaplah darahku yang kotor. Isaplah darah haram yang aku hasil makan dari yang haram itu. Sekarang aja hisap dengan nyamukmu itu. Dan aku tidak mau disiksa nanti gara-gara darah itu haram itu. Jauh itu. Akan datang lagi nyamuk itu. Ngomong itu salam itu. Assalamualaikum. Aku izin mau minum darahmu. Itulah. Ngomong itu kan salamnya itu. La ta'rifu tasbihahu, kamu tidak tahu tasbihnya. Gitu kan? Itu ada ahli sudah ada. Daun itu bertasbih. Ya. Ini jadi rahmatan biya. Allah Ta'ala umdu bi'abdi ila jannati. Ya, benar-benar kamu berangkat masuk surga. Masuk surga gara-gara memberi kesempatan kepada lalat untuk minum tintanya Imam Ghazali.
bukan karena ihya'nya, bukan karangannya, bukan sedekahnya, bukan hajinya, itu kata Allah. Aku udah terima itu. Nah tadi itu, maka tadi yang Yahudi tadi itu ngasih minum karena ikhlas lillahi ta'ala untuk bisa hidup dia binatang, dia bisa diampuni dosanya, tapi belum tentu masuk surga, ingat tadi. Karena agama Yahudi perbuatan zinanya diampuni itu gara-gara dia di agama jurusan lain kan gitu kan. Nah, kan syirik tadi itu kan. Syiriknya apa? Untuk bisa diampuni masuk Islam. Semua dosanya habis semuanya itu yang lalu, yang baru. Nah, kan nanti ada di ini kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Jadi masuk Islam orang kafir langsung berbuat satu kebaikan mati dahlal jannah. Nah, kan itu Syekh Abdul Jailani itu. Maka jangan memandang, kalau kita memandang diri kita paling rendah, kata Syekh Abdul Jailani itu. Kalau dia tua, dia sudah lama beribadah, saya masih belum. Ya kan? Kalau dia kaya, oh, orang miskin dia, saya lebih mungkin. Oh tidak berbuat, mungkin bisa. Dia tidak berbuat maksiat, saya berbuat maksiat. Jadi kembali pada diri sendiri. Itu dua hadis dari Rasulullah SAW tentang dzulm dan rahmah. Sudah saya katakan tadi, ini kitab berisi berapa? 214 maqalat pernyataan. Ada 45 hadis dan sisanya itu adalah acar perkataan para sahabat dan tabi'in. Dua hadis sudah disampaikan, yaitu hadis qudsi itu rawahu Muslim ya. Dalam Muslim itu. Terus itu hadis sahih semuanya adanya ya Ar-Rahimun itu. Nah, berikutnya nanti akan bicara tentang asar qaulu sahabat wa tabi'in. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya bisa menjaga diri dan mengakui bahwa apa yang kita miliki hari ini kullun minallah. Dua, mengakui bahwa tidak ada kuasa kecuali dari Allah. Terus ketiga, kita selalu menyayangi diri kita sendiri, berarti tidak zalim. Menyayangi orang lain berarti tidak zalim. Menyayangi binatang berarti tidak zalim. Gitu. Jadi hubungan kita vertikal ke atas, horizontal itu antara manusia, terus diagonal itu dengan makhluk itu ya, dengan makhluk lingkungan itu. Ada 3 bentuk komunikasi gitu ya. Vertikal, horizontal, diagonal. Itu kita dapati dalam matematika itu ya kan. Dalam matematika. Nah itu yang vertikal itu. Itu harus kita lakukan 3 arah. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sallu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.